Suara saya bisa terdengar tidak? Baik. Volumenya udah pas ya? Oke, kalau gitu sebelum masuk materi baru, saya akan melanjutkan materi kemarin sedikit tentang kecepatan. Oke, kalau kemarin kita sudah belajar menghitung kecepatan setelah terjadinya percepatan ya. Jadi perubahan kecepatan apabila dipercepat atau diperlambat ya. Untuk review sekarang saya kasih satu soal dulu. Misalkan sebuah sepeda dari keadaan diam dijalankan dengan percepatan 2 meter per second kuadrat. Berapakah kecepatan sepeda tersebut setelah 3 detik? Coba dihitung. Oke, Mbak Harmiati, kita coba lihat teman-teman bareng ya. Yang lain Mbak Rani, mungkin Mbak Yayan dan Mbak Sofia Karin, silahkan mencoba menghitung. Boleh. Tadi perasaan ada Mbak Luna Febria nongol, hilang juga. Hilang lagi maksud saya. Oke. Untuk mengingatkan, saya tuliskan rumusnya ya. Jadi kecepatan setelah sekian detik itu bisa dihitung dengan rumus kecepatan awal atau V0 ditambah percepatan dikali waktunya. Nah, V0 ditambah AT. Coba silahkan dihitung. Oke, kata Mbak Yayan 0,6 meter per second kuadrat. Satuannya bener nggak Mbak Yayan? Yang lain yang ditanya kecepatannya ya, satuannya berapa coba? Mbak Luna, Mbak Rani
satuan kecepatan berapa? Coba satuan kecepatan, coba diingat-ingat. Nah, meter per second ya. Baluna dapat hasilnya baluna. Oke. Nah, kita coba bahas bersama kalau gitu ya. Yang diketahuinya apa aja? Yang diketahui pertama apa? V0. V0 sama dengan berapa? Meter per second. Kemudian percepatannya berapa? 2 meter per second kuadrat. Kemudian waktunya berapa? 3 second. Yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakan adalah V T. Yang lain keluar nggak tulisan saya? Apa sama kayak Mbak Luna Febria? Ya, monggo silahkan lopot dulu. Baik, ditanyakan VT. Jawab. Nah, ini Mbak Harmiati tinggal kita masukkan ke dalam rumus, Mbak. Nah, data-data tadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah VT sama dengan V0 ditambah A dikalikan T ya. Jadi VT nya berapa? Sama dengan V0 nya 0 ditambah A nya berapa? 2 dikalikan T nya berapa? 3. Jadi hasilnya berapa? Coba dihitung ulang sama teman-teman, hasilnya berapa ini?
6 meter per second ya. Nggak ada kuadratnya ya. Kalau meter per second kuadrat itu ini apa, satuan untuk percepatan. Coba sekarang supaya nanti ketika ujian saya jebak ya, jawab angkanya benar tapi satuannya saya beda-bedain supaya nggak kejebak. Nanti pas lagi ujian tolong dicatat daftar satuan supaya nggak salah lagi ya. Kecepatan dengan simbolnya, saya bikin data deh, saya bikin tabel ya, saya bikin tabel nama besaran, kemudian simbol, kemudian satuan. Yang pertama nomor. Oke, nomor yang pertama, nama besaran, kecepatan awal. Simbolnya berapa? Simbolnya apa? Kecepatan awal di T ya. Kemudian satuannya satuan kecepatan awal apa? Satuan kecepatan meter per second ya. Oke, nomor kedua, kecepatan akhir. Simbolnya apa? V. Nol. Satuannya apa? Meter per second juga ya. Nah, sekarang percepatan. Percepatan simbolnya apa? A ya. Satuannya apa? Meter per second kuadrat. Yang terakhir, waktu. Satuannya second. Simbolnya T. Satuannya apa? Second. Nah, ini silahkan dicatat atau nanti boleh saya screenshot ya. Tujuannya supaya teman-teman tidak salah lagi ya, supaya tidak salah satuan. Jadi nanti contohnya di soal ini ya, nanti saya kasih jawabannya gini, saya kasihkan pilihan ganda soalnya. Saya kasih jawabannya pertama A 6 meter per second, B 6 meter per second kuadrat, kemudian C 6 meter, kemudian D 6 second. Nah, yang jawabannya B, C atau D
walaupun 6 nya benar tapi karena satuannya salah ya salah ya. Jadi jawabannya harus yang A. Nah kan sangat disayangkan ya, ngitungnya udah benar tapi gara-gara satuan jadi salah ya. Ya harus lihat yang ditanya, harus lihat ditanya, yang ditanyanya apa, kemudian satuannya apa ya. Oke, ini review yang pertama, saya kasih review yang kedua ya. Sebuah sepeda sedang berjalan dengan kecepatan 5 meter per second, kemudian direm dengan perlambatan 2 meter per second kuadrat. Berapakah kecepatan sepeda setelah 2 detik? Nah sekarang coba silahkan, kalau tadi kasusnya sepedanya dari diam dipercepat ya. Nah kalau sekarang sepedanya udah bergerak cuman diperlambat karena direm. Nah silahkan cluenya, kalau yang dipercepat ditambahkan, kalau yang diperlambat berarti karena diperlambat berarti kecepatannya kan berkurang, maka dikurangi ya. Oke, rumusnya. Jadi rumusnya adalah Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah kalau ini kan rumus yang dipercepat ya, dipercepat. Nah sekarang kasusnya apa? Direm, diperlambat ya, diperlambat. Nah kalau diperlambat kecepatannya berkurang atau bertambah? Kecepatannya berkurang ya. Karena kecepatannya berkurang maka ini diganti, dikurangi. Silahkan.
Oke, 1 meter per second kecepatannya, kata Mbak Luna dan Mbak Yayan. Mbak Harmiati menyusul 1 meter per second juga. Yang lain bagaimana yang lain? Mbak Rani 6 meter per second. Mbak Rani, ini sepedanya kan direm ya, jadi kecepatan awalnya 5 meter per second. Kalau direm itu kira-kira kecepatannya bakal nambah atau berkurang? Berkurang. Nah, oke. Jadi kita bahas bersama. Ini tadi ininya ya, rumusnya. Yang diketahui apa aja? Pertama, V awal. V awal sama dengan berapa? 5 meter per second. Kemudian perlambatannya ya. Perlambatannya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Kemudian waktunya berapa? Setelah berapa? 2 detik, 2 second ya. Yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakannya tentunya V setelah sekian detik VT. Jawab finalnya 5 dikurangi A nya 2, T nya berapa? 2. Hasilnya berapa? 5 dikurang 4 sama dengan 1 meter per second. Baik, saya kira cukup reviewnya ya. Nanti ini bisa dijadikan video pengganti minggu kemarin ya, beserta catatannya juga. Nah, sekarang saya ingin masuk ke satu rumus terakhir. Satu rumus yang terakhir ya. Apanya yang diralat Mbak Yeyen?
yang ini, oh ininya ya, simbolnya ya, simbolnya salah. Kecepatan awal itu V0, kecepatan ini VT. Oke, terima kasih ya, terima kasih. Mbak Harmiati sekarang jadi paham kan ya Mbak Harmiati? Oke. Baik, kalau begitu rumus terakhir ya. Kalau yang kemarin ini 2, yang ditanyakan selalu jaraknya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ditanyakan selalu kecepatannya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ditanyakan jarak yang tercapai ya. Jadi contoh soalnya aja langsung. Contoh soalnya aja langsung, misalkan sebuah sepeda berangkat dengan percepatan 2 meter per second kuadrat ya. Yang ditanyakan adalah berapakah jarak yang ditempuh sepeda tersebut setelah 3 detik. Setelah 3 detik. Siapa yang nggak dengar suara saya selain Mbak Yeyen? Nah, ini rumus yang digunakan adalah S setelah sekian detik atau ST ya, sama dengan S 0 ditambah setengah kali A kali T, atau setengahnya saya ganti 0,5 biar enak. Nah, rumusnya ini. Saya kasih contoh dulu sekarang cara menghitungnya diketahui ya. Salah. Ini rumus menghitung jarak atau S. Yang diketahui pertama S 0 atau jarak awalnya, karena berangkat berarti jarak awalnya 0, satuannya meter ya. Kemudian percepatannya A
2 meter per second kuadrat. T nya sama dengan 3 second. Yang ditanyakan ST sama dengan tanda tanya. Jawab. Jawabnya kita tulis dulu rumusnya seperti biasa supaya hafal. Nah, tinggal dimasukkan datanya seperti biasa. S0 nya berapa? 0 ditambah setengah 0,5 kali A nya berapa? 2. T nya berapa? 3. Nah, coba silahkan dihitung berapa hasilnya. 0 ditambah setengah kali 2 kali 3. Tiga apa satuannya, coba Mbak Yayan. Kira-kira 3 apa Mbak Yayan? Yang ditanyakan jarak ya. Nah, kalau jarak kira-kira satuannya apa nih jarak? Rumah Ani dengan rumah Badu terpisah berjarak 2 apa? Jarak dari Taipei, jarak dari main station ke mana ya? Ke Tamsui adalah sekian apa? Jarak dari rumah saya ke warung Tegal berjarak 3 apa? Coba, masa 3 second? Masa 3 km per jam? Satuannya adalah 3 meter. Oke. Jadi dapat informasi tambahan baru untuk satuan ya. Kita tambahkan di sini. Nomor 5. Jarak awal dengan simbol S T satuannya apa? Meter. Yang keenam, jarak akhir ya, jarak yang tercapai, simbolnya apa? S. Oh, jarak awal kok ST, S0 ya, ini ST. Simbolnya meter juga.
Oke, eh, balik ke yang tadi. Jadi gampang ya cara ngitungnya. Coba sekarang saya ganti angkanya aja, saya ganti ya. Nah, sekarang silahkan coba dihitung masing-masing. Berapa ketemunya ST? Empat meter kata Mbak Rani dan Mbak Sri Mulyani yang lain. Oke, kita coba. S0 nya sama dengan 0 ditambah, ya selamat malam Mbak Esa, 0,5 dikali A nya berapa? Oh, ini belum diketahui nih. A nya 0 ya, S nya 0, S0 nya 0, A nya 2, A nya 4, T nya 2. -5 A nya 4 dikali T nya 2, jadinya 4 meter. Siapa yang nggak paham? Ada yang mau ditanyakan nggak? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, kita move on ke materi berikutnya. Atau perlu soal lagi?
Oke, lanjut ya. Jadi materi tentang gerak ini sampai di sini ya, sampai menghitung jarak. Jadi dari jarak perpindahan, kemudian kecepatan, kelajuan, kemudian sampai percepatan ya. Nah, percepatan ada 3, menghitung percepatan itu sendiri, menghitung kecepatan setelah mendapatkan percepatan dan perlambatan, dan juga menghitung jarak ya. Sampai di sini. Nanti ini saya buatkan screenshot atau sekarang aja, takutnya nanti nggak keburu. Text snapshot. Sekarang tanggal masih bulan 1, tanggal 26. Satu. Kemudian sekali lagi, nanti tolong hati-hati dengan satuan ya. Nah, supaya nggak lupa, supaya tidak lupa ya. Sekarang tanggal 27 gitu ya, tanggal 26 barani, supaya tidak lupa. Nah, yang ini nih, yang satuan ini untuk sementara dijadikan wallpaper dulu di HP ya, biar ingat pelajaran saya terus. Kayaknya Barani tanggal 27 gajian nih, makanya pengen cepet-cepet tanggal 27, padahal sekarang masih tanggal 26. Baik, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu tentang mikroskop dan keselamatan kerja di laboratorium. Mungkin teman-teman kalau kerja di laboratorium udah ada yang pernah belum? Ada yang sudah pernah melihat atau mengetahui apa itu mikroskop? Ada yang tahu atau pernah melihat seperti apakah makhluk yang disebut dengan mikroskop? Oke. Nah, sekarang tentunya kita sudah belajar tentang klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, yang kita ketahui kan makhluk hidup di dunia ini ada yang bersel banyak ya, seperti manusia. Manusia kan selnya banyak, dan juga yang bersel satu ya. Nah, itu dia sama Mbak Luna, yang bersel satu ya. Bersel satu seperti apa? Protozoa ya. Nah, kalau yang bersel satu itu ukurannya sangat kecil. Tapi kenapa kok para ilmuwan bisa mengetahui bagaimana mereka bereproduksi? Contohnya, kan katanya reproduksinya itu bersifat vegetatif. Vegetatif itu tidak melakukan persilangan antara kelamin jantan dan kelamin betina. Artinya bisa sendiri juga bisa gitu ya, dengan contohnya membelah diri gitu. Nah, tahu dari mana itu? Ya salah satunya mengamati makhluk-makhluk kecil itu dengan alat yang disebut dengan mikroskop ya. Jadi mikroskop ini
merupakan alat bantu untuk mengamati objek-objek yang tidak kasat mata atau sangat kecil. Nah, jadi di garis bawahi di sini ya, mengamati objek-objek yang sifatnya tidak kasat mata atau sangat kecil. Nah, kalau misalkan mengamati objek yang sangat jauh, ya, jauh banget, pengen kelihatan dekat, pakai apa coba? Ada yang tahu nggak? Pakai keker, kekeran ya, pakai kekeran, atau ada yang tahu bahasa kerennya apa? Kekeran itu apa? Kecengan. Pakai teropong ya, pakai teropong atau teleskop ya. Kalau teleskop kan buat mengamati benda-benda langit ya, pakai teleskop gitu. Nah, kalau mikroskop digunakan untuk melihat benda-benda yang ukurannya sangat kecil ya. Berasal dari dua kata yang disebut dengan mikro dan skop ya. Mikro artinya sangat kecil, skop artinya alat ya. Jadi bukan alat yang sangat kecil artinya, tapi alat yang digunakan untuk melihat objek yang sangat kecil. Oke, seperti apa sih wujudnya mikroskop? Nah, ntar dulu ya. Jadi wujudnya itu bisa dibagi menjadi 3 jenis ya. Ada jenis mikroskop yang bekerja berdasarkan sumber cahaya. Jadi jenis-jenis mikroskop ini dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sumber cahayanya, yang kedua berdasarkan jumlah lensa okulernya, yang ketiga berdasarkan perbesaran bayangan objeknya. Kalau berdasarkan sumber cahaya, pertama kita mengenal yang disebut dengan mikroskop cahaya atau disebut juga mikroskop optik ya. Jadi kenapa disebut mikroskop cahaya? Karena untuk melihat sebuah objek ya, atau di sini disebutnya preparat ya, sebuah objek dibutuhkan cahaya matahari ya, sehingga bisa terbentuk suatu bayangan pada lensa mikroskopnya. Bentuknya mikroskop cahaya itu seperti ini ya. Jadi nah, di sini meja ya, sebuah meja yang digunakan untuk menempatkan objek ya. Untuk menempatkan objek yang diamati, yang akan diamati. Nah, kemudian nah, ini disebut dengan lensa okuler ya. Jadi lensa okuler, besar pembesaran objeknya ya. Jadi seolah-olah yang kecil itu dibesarin gitu. Sekian kali. Kalau misalkan di handphone kan kita bisa zoom ya, ngezoom. Nah, di zoomnya berapa kali gitu. Nah, ini besar pembesaran itu ditentukan oleh lensa okulernya. Nah, kita mengamatinya dari sini. Kita mengamatinya dari sini, dikeker dari sini, atau disebut dengan lensa objektif. Nah, kenapa kok bisa terlihat bendanya? Karena ada pantulan cahaya
matahari yang dipantulkan, di bawahnya ada cermin. Ya. Jadi di sini ada cermin. Nah, cerminnya ini digunakan untuk memantulkan cahaya matahari ke atas meja. Jadi misalkan ini mataharinya gitu. Kemudian si mataharinya kan ada cahaya ke arah cermin sehingga terpantul ke atas meja, sehingga nanti terbentuk sebuah bayangan pada lensa okulernya ya, yang bisa diamati dari lensa objektif. Nah, ini yang disebut dengan mikroskop cahaya. Yang kedua, mikroskop elektrik. Kenapa disebut dengan mikroskop elektrik? Karena sumber cahaya yang digunakan pada mikroskop ini berasal dari lampu listrik. Nah, jadi kalau yang tadi yang cahaya, artinya kalau kita melihat di tempat yang gelap, tidak terkena cahaya matahari, ya berarti kita tidak bisa melihat objeknya atau bayangannya. Tapi kalau lampu listrik ini di tempat gelap, asal kita bisa mendapatkan listrik, ya kita bisa melihat cahaya, bisa melihat bayangan dari benda yang kita amati. Nah, ini contoh dari mikroskop elektrik ya. Jadi kita menaruh bendanya di sebelah sini ya. Nah, ini tempat menyimpan bendanya. Kemudian dari bawah meja preparat ya, itu bisa mengeluarkan, ada lampu gitu ya, ada lampu, ada cahaya yang bisa diatur dari sini. Nah, ini pengatur pencahayaannya, terlalu terang atau terlalu kurang terang gitu ya. Yang ketiga disebut mikroskop elektron. Nah, mikroskop elektron ini menggunakan gelombang elektron yang tidak dapat dilihat oleh mata untuk mendapatkan bayangan benda yang akan diamati ya. Mikroskop elektron ini merupakan mikroskop yang mahal harganya ya, karena apa? Tingkat perbesarannya sangat tinggi, jadi bisa melihat benda yang ukurannya sangat kecil sekali ya. Oke, itu pembagian mikroskop berdasarkan sumber cahaya untuk mengamati bendanya. Nah, sekarang pembagian mikroskop berdasarkan jumlah lensa okuler. Disebut mikroskop monokuler karena hanya memiliki jumlah satu lensa okuler saja. Nah, lensa okuler itu yang mana? Nah, yang di atas ini yang disebut dengan lensa okuler, atau tadi saya sebutnya lensa objektif ya. Jadi disebut monokuler kenapa? Karena cuman ada satu lensa ya. Ada juga mikroskop yang disebut binokuler ya. Binokuler. Nah, ini yang disebut dengan lensa binokuler. Bi itu kan 2. Jadi ada 2. Nah, jadi kalau yang tadi cuman 1, ya berarti cuman ada satu mata kita saja yang bisa melihat ya. Sedangkan yang ini binokuler ada 2.
Nah ini kan monokuler cuma satu. Nah sekarang berdasarkan perbesaran bayangan objek ya. Ada mikroskop biasa. Jadi mikroskop jenis ini memiliki kemampuan perbesaran bayangan yang terbatas ya, tergantung dari lensa objektif dan lensa okulernya. Tadi ada mikroskop cahaya dan mikroskop elektrik. Nah ini termasuk kepada mikroskop yang biasa ya. Jadi kenapa disebut biasa ya, karena perbesaran bayangannya terbatas ya. Nah kemudian ada yang disebut dengan mikroskop elektron yang tadi ya. Nah mikroskop elektron ini perbesaran bayangannya lebih besar daripada mikroskop biasa ya, yaitu bisa mencapai 20.000 kali bendanya. Ini udah. Nah jadi bagian-bagian mikroskop saya kebalik tadi ya. Lensa okuler ini yang atas, yang bawah yang lensa objektif ya. Ntar ada fungsi-fungsinya nggak ya? Oke, saya jelaskan fungsi satu-satunya. Satu-satu saya jelaskan satu-satu fungsinya. Lensa okuler ini tempat mengamati benda ya. Tempat mengamati benda. Kemudian revolver ini untuk mengganti lensa objektif ya. Jadi bagian ini bisa diputar. Nah ini bisa diputar. Jadi revolver itu pemutar lensa objektif. Tujuannya apa diputar? Untuk mendapatkan perbesaran yang kita inginkan ya. Jadi mungkin yang ini perbesarannya 10 kali, yang ini 100 kali, yang ini 200 kali gitu misalkan. Nah kemudian untuk mendapatkan fokus ya, fokus dari si bendanya ya. Kan kalau di handphone juga kita, kalau sekarang ada teknologi autofocus ya. Jadi kita mengarahkan ke bendanya, kemudian si kameranya mencari fokus sendiri. Nah di sini kalau di mikroskop ini fokusnya diatur oleh dua buah tuas atau dua buah skrup ya. Ada yang disebut skrup pengarah kasar, ada yang disebut skrup pengarah halus ya. Skrup pengarah kasar ini kalau misalkan jarak antara benda dengan objeknya sangat jauh ya, maka kita menggerakkan skrup pengarah kasar. Sedangkan skrup pengarah halus ya, kalau misalkan sudah cukup dekat untuk mendapatkan fokus, kita menggunakan skrup pengarah halus ya. Jadi kalau kasar ini geraknya jauh, cepat gitu, set atas bawahnya. Kalau halus dia pelan-pelan ya. Jadi fungsinya itu mencari fokus. Pegangan ya, untuk memegang mikroskop itu sendiri. Kemudian pegangan sediaan, jadi sediaan itu atau disebut preparat ya, objek yang kita akan amati disebut preparat, nanti dijepit. Di sini ada penjepitnya ya. Nah, kemudian sendi inklinasi. Nah, ini mengatur kemiringan, tingkat kemiringannya. Ini lebih kepada untuk mengatur supaya kita nyaman untuk mengamati objek ya. Kemudian ada yang disebut dengan, nah ini kan cermin.
ya. Cermin. Cermin ini adalah sumber cahayanya. Sumber cahaya dari mikroskop, ya. Nah, kan cahayanya berasal dari mana? Cahayanya berasal dari matahari, ya, kalau di sini. Berasal dari matahari. Nah, kalau yang tadi ada pada mikroskop elektrik ada alat atau tombol atau knob untuk mengatur pencahayaan, ya, untuk mengatur pencahayaan. Yang, ya, selamat malam Mbak Susi. Yang diatur apanya? Tingkat terang lampunya, ya. Jadi lampunya terang apa enggak gitu kan? Diterangin atau digelapin gitu. Nah, kalau yang matahari gimana? Nah, matahari itu kan kita nggak bisa ngatur terang atau gelapnya matahari. Nah, jadi suplai cahayanya diatur dari sini, ya, dari diafragma dan kondensor. Nah, diaturnya melalui ini, pengatur kondensor. Jadi pengatur kondensor ini berfungsi, pengatur kondensor dan diafragma berfungsi untuk mengatur pencahayaan. Mengatur pencahayaan. Oke. Jadi ini bagian-bagian mikroskop dan fungsinya, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya kira cukup jelas, ya, karena cuman teori saja. Nah, saya ingin memberikan tugas, ya. Jadi saya akan berikan tugas mengenai mikroskop ini. Tugasnya adalah dibaca lagi biar lebih paham. Mbak Luna, oh iya ya. Teman-teman pegang buku gak? Emang udah dapat bukunya ya? TK Poato tuh apaan, Mbak Luna? Oke, gini aja. Saya mau ngasih tugas. Oh, oke. Nanti slide-nya saya bagiin sih, ya. Saya mau ngasih tugas. Jadi tadi kan saya menjelaskan fungsi dari bagian-bagian mikroskop, ya. Dari mulai lensa okuler sampai diafragma, ya. Nah, tugasnya adalah mendengarkan ulang di YouTube, kemudian ditulis satu persatu, ya. Ditulis tangan satu persatu. Lensa okuler itu fungsinya apa, kemudian revolver itu fungsinya apa, lensa objektif itu fungsinya apa, skru pengarah kasar fungsinya apa, skru pengarah halus fungsinya apa, pegangan sediaan fungsinya apa, sendi inklinasi fungsinya apa, cermin fungsinya apa, dan seterusnya, ya. Ditulis selengkap mungkin. Paham tugasnya? Jadi tugasnya simpel, cuman mendengarkan ulang YouTube-nya, kemudian ditulis fungsi setiap bagian mikroskop. Nah, kemudian setelah ditulis,
Ya, yang berdasarkan yang tadi saya jelaskan. Jadi tinggal dengerin ulang YouTube-nya ya. Kemudian setelah ditulis seperti biasa, cara pengumpulannya adalah dengan difoto dan dikirimkan lewat inbox Facebook saya. Apakah bisa dipahami tugasnya? Oke, kalau begitu saya cukupkan pertemuan kita hari ini ya. Kita masih punya satu pertemuan lagi ya, di pertemuan yang ke-15. Di pertemuan yang ke-15 kita membahas masih ada tentang mikroskop, yaitu tentang pegangan. Ya, pegangan buat ini Mbak Sofia, buat kita memegang mikroskop. Jadi kalau mau dipindahkan pegangan, ya tempat kita menggenggam mikroskopnya ya. Kalau pegangan sediaan buat menahan sediaannya ya. Jadi sediaannya disimpan di atas meja sediaan, kemudian dijepit dengan pegangan sediaan ya. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, diperkenankan juga untuk melihat di internet ya. Oke, jadi kita masih punya satu pertemuan lagi ya, pertemuan ke-15. Nanti pertemuan ke-15 saya akan melanjutkan sedikit lagi tentang bagaimana mempersiapkan preparat atau objek yang akan diamati pada sebuah mikroskop. Dan kemudian ada satu materi lagi tentang kepadatan penduduk ya. Setelah itu selesai, kita UAS. Jadi minggu depan itu ketemu lagi tanggal berapa? Tanggal 2 Februari 2 Februari ya. Nah, pas kuonien kita UAS ya. Jangan khawatir. Seperti biasa saya kasih waktu sekitar 2 minggu mungkin ya, untuk mengerjakan ininya, soalnya. Jadi nggak usah khawatir, aduh tinggal ini lagi. Enggak, tinggal satu materi lagi sebenarnya Mbak Luna, 1,5 ya. Jadi dari mikroskop ini ada tentang preparat, begitu ada satu materi lagi 1,5 ya. Cuman teori kok, gampang. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup pertemuan kita hari ini? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian pertemuan hari ini. Saya sudah merekam videonya ya, udah direkam videonya.